Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Pradana, anggota dari BNSP PAP 10 UPN VJ. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan paparan terhadap materi dasar penyuluhan anti korupsi. Pertama saya akan menjelaskan tentang usaha mencegah korupsi itu ada banyak. Contohnya itu ada melakukan tindakan preventif, melakukan edukasi sedini mungkin, pengembalian uang negara, melakukan pengawasan melekat, mensosialisasikan kegiatan penyuluhan anti korupsi kepada massal, dan perbaikan sistem pengawasan. Sementara untuk tujuan akhir usaha-usaha tersebut adalah bisa untuk menurunkannya angka perbuatan korupsi, bisa juga untuk mencoba menurunkan jumlah kerugian finansial maupun sosial, bisa juga untuk meningkatkan penyelesaian tindak lanjut kasus-kasus yang berindikasi korupsi, dan juga tujuannya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menginformasikan terhadap perbuatan korupsi. Nah, untuk indikator keberhasilannya dari usaha-usaha tadi apa saja indikator itu? Menurunnya persentase tindak pidana korupsi, kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin menguat, dan juga pengembalian uang negara pun meningkat. Sekarang saya akan menjelaskan dua contoh negara anti korupsi yang dapat dijadikan teladan, yaitu ada Denmark, di mana negara Denmark ini mempunyai unit pemberantasan korupsi di setiap lembaga pemerintahan. Juga ada Finland yang mempunyai implementasi undang-undang anti korupsi yang sangat baik. Terus saya akan menjelaskan dampak korupsi di berbagai sektor. Contohnya itu ada penurunan kualitas gizi anak, tingkat pengangguran yang tinggi, tingginya biaya pendidikan, dan meningkatnya biaya alat-alat kesehatan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kerugian keuangan negara dengan hukuman koruptor sendiri, di mana kerugiannya itu bisa putusan pengadilan yang lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa, juga ada tuntutan jaksa yang lebih rendah dibandingkan kerugian negara akibat korupsi, juga ada hukuman finansial yang masih belum dapat menutupi kerugian korupsi. Apa itu unsur-unsur biaya sosial korupsi? Pada dasarnya, biaya sosial korupsi ini adalah besarnya dampak korupsi terhadap perekonomian suatu negara. Untuk unsur-unsurnya itu ada unsur-unsur biaya penegakan hukum, biaya pencegahan korupsi, biaya penahanan dan penjara, dan juga biaya pengadilan dan jaksa. Nah, sekarang saya akan menjelaskan hubungan antara dampak, biaya sosial, dan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Dampak dari tindak pidana korupsi tentunya akan memberikan kerugian pada masyarakat, yaitu contohnya pelayanan publik yang memburuk, pelayanan kesehatan dan biaya pendidikan yang semakin mahal, meningkatnya angka kemiskinan dan angka pengangguran, sehingga naiknya pajak setiap tahunnya. Nah, dampak tersebut disebabkan karena terjadi misalokasi sumber daya yang seharusnya dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Nah, biaya yang dikeluarkan dari dampak korupsi tersebut itu disebut sebagai biaya sosial korupsi. Hubungannya dengan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi adalah jika memang indikator tersebut telah dipenuhi, maka dampak-dampak yang sebelumnya telah diberikan contohnya akan dapat secara berangsur-angsur menurun. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari korupsi. Apa itu sih korupsi sendiri? Korupsi itu adalah kegiatan penyalahgunaan uang negara baik perusahaan, dalam organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Teori dan faktor penyebab korupsi itu sebenarnya ada banyak. Salah satunya ada teori korupsi Robert Klitgard, CDMA theory, teori korupsi Jack Malone, Gone theory, ada teori cost benefit model, sementara untuk faktornya ada berdasarkan motivasi pelaku. Berikut ini adalah beberapa contoh dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Ada UU nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan UU nomor 13 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sekarang untuk bentuk tindak pidana korupsi itu sebenarnya ada 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang telah dirumuskan
Nah, di mana 30 itu dapat dikelompokkan menjadi 7 kelompok, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir gratifikasi. Apa sih itu perbedaan di antara gratifikasi, uang pelicin, dan penyuapan? Biasanya gratifikasi ini memiliki maksud tersembunyi yang biasanya bertujuan sebagai ucapan terima kasih. Sementara kalau uang pelicin itu biasanya bertujuan untuk memperlancar urusan, sementara untuk penyuapan itu bertujuan untuk melanggar ketentuan yang ada. Sekarang saya akan menjelaskan strategi dan rencana pemberantasan. Untuk strategi itu ada 3 strateginya, yaitu represif, perbaikan sistem, edukasi, dan kampanye. Sementara untuk rencana pemberantasan itu bisa SMART, yaitu specific, measurable, attainable, relevant, and timely. Sekarang untuk integritas dan nilai anti korupsi. Integritas itu adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Sementara nilai anti korupsi adalah nilai-nilai yang harus dianut, yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, bertanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk paparan materi dasar penyuluhan anti korupsi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.